Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan masih melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyok-kuyok. Pemirsa, atas kesalahan Rakian Mantri Mukia atau Perdana Menteri Gajah Enggon, akhirnya Gajah Enggon mengundurkan diri dan Perdana Menteri di Kerajaan Mojopahit terjadi kekosongan. Ketika Jalak Pengging bertemu dengan Wikramawardhana secara terang-terangan bahwa Jalak Pengging yang memiliki paman yaitu Wredo Mantri, Empu Tanding, diusulkan kepada Wikramawardhana bahwa orang yang tepat menggantikan Gajah Enggon adalah Empu Tanding, dengan alasan dia adalah memiliki kemampuan dalam bidang pemerintahan dan juga memiliki banyak pengalaman. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata setelah diselenggarakan rapat Pahom Narendro Sabto Prabu, ternyata yang dipilih oleh Dyah Kusuma Wardhani sebagai Prabu Putri Kerajaan Mojopahit adalah Gajah Manguri. Alasan dari Prabu Putri Dyah Kusuma Wardhani tidak menginginkan seorang Perdana Menteri yang usianya sudah sepuh, usianya sudah tua, dan tidak mau mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Gajah Enggon. Karena Empu Tanding usianya tidak jauh dengan usia dari Gajah Enggon. Oleh sebab itu, dengan alasan ingin memilih Perdana Menteri yang muda, maka Gajah Manguri adalah pilihan dari Prabu Putri Dyah Kusuma Wardhani. Alasan dari Dyah Kusuma Wardhani bahwa Gajah Manguri yang dahulunya namanya Dipo Manguri, Senopati Dipo Manguri, memiliki sejarah dan riwayat yang begitu indah dengan Dyah Kusuma Wardhani. Orang yang pertama kali mengantarkan kemanten baru yaitu Noropadyo dan Dyah Kusuma Wardhani ketika berkunjung ke mertuanya Japanan, maka orang yang mengantarkan dan mengawal adalah Dipo Manguri. Di saat-saat suaminya dalam masalah yaitu penculikan, maka orang yang benar-benar mencari sekuat tenaga adalah Dipo Manguri. Oleh sebab itu, Dyah Kusuma Wardhani memiliki pengalaman dan ingin membalas budi dari sahabat karib suaminya yang dahulu. Bahkan pernah diajak oleh Kusuma Wardhani untuk ngeluruk bibinya, yaitu Dyah Nirtaja Rajasa Dewi Teswari, sehingga melakukan sabotase
yang mana Raden Wikramawardhana saat itu disandra oleh Dipo Manguri atas dasar perintah dari Kusumawardhani, sehingga lehernya tergores pisau yang begitu tajam. Jadi ada riwayat-riwayat yang menjadikan mengapa dia Kusumawardhani mengangkat Dipo Manguri yang sekarang namanya Gajah Manguri menjadi seorang Perdana Menteri. Karena orang ini sangat dekat dengan dia Kusumawardhani dan bisa dipercaya. Karena dia memiliki riwayat hubungan yang begitu baik dengan suaminya dan juga dengan dirinya. Itulah yang menjadikan mengapa dia Kusumawardhani memilih Gajah Manguri untuk menggantikan Gajah Anggon. Tetapi pemirsa dimanapun Anda berada, dengan ditolaknya usul Wikramawardhana, yaitu mengusulkan Empu Tanding untuk menggantikan Gajah Anggon, kemudian dia Kusumawardhani memilih Gajah Manguri. Wikramawardhana memiliki kenangan yang sangat buruk dengan Gajah Manguri. Lehernya yang pernah tergoles pisau dari Dipo Manguri saat itu masih ada bekasnya. Oleh sebab itu, goresan pisau yang ada di lehernya itu tidak bisa dilupakan. Dia tidak suka kepada Gajah Manguri, tetapi sekarang malah diangkat menjadi seorang Perdana Menteri atau Mahamantri Mukya. Rakrian Mahamantri Mukya bukan jabatan yang remeh. Dia adalah Perdana Menteri yang mengendalikan Poncori, yang memimpin Poncori, yaitu orang-orang yang mengendalikan pemerintahan. Oleh sebab itu, di dalam hati Wikramawardhana sungguh tidak suka, dan Wikramawardhana mencurigai kepada istrinya, yaitu dia Kusumawardhani, ada hubungan gelap di antara keduanya. Itu adalah tuduhan yang ada di dalam hati Wikramawardhana. Oleh sebab itu, Wikramawardhana tidak terima dengan dipilihnya Gajah Manguri untuk menjadi Rakrian Mahamantri Mukya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Wikramawardhana menemui sahabatnya, yaitu Senopati Jalak Pengging. Di dalam pertemuan yang hanya berdua, yang sifatnya rahasia, maka Wikramawardhana memberikan tugas kepada Senopati Jalak Pengging untuk mengambil tindakan bagaimana caranya agar Gajah Manguri di dalam melakukan pemerintahan di kerajaan Majapahit ini banyak mengalami kesalahan, sehingga tidak dipercaya oleh dia Kusumawardhani. Pemirsa dimanapun Anda berada, peristiwa pengangkatan Mahamantri Mukya Gajah Manguri untuk menjadi seorang Perdana Menteri adalah 1389. Seiring perjalanan waktu, pemirsa dimanapun Anda berada, maka terus pemerintahan yang dipimpin oleh Gajah Manguri ini selalu diributi
atau selalu dirintangi oleh masalah-masalah yang tentunya masalah-masalah itu menjadi sebuah catatan-catatan yang pada akhirnya apabila masalah-masalah itu sudah menumpuk dan fatal, maka ketika terjadi rapat Nahum Narendra Sabto Prabu, maka semuanya itu akan dibongkar atau akan diungkap oleh Wikramawardhana. Pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata Senopati Jalak Pengging membuat sebuah kelompok, membeli orang-orang jawara-jawara yang jumlahnya banyak, sehingga mereka membentuk sebuah komunitas, yang mana komunitas yang dikendalikan oleh Senopati Jalak Pengging ini merupakan bukan dari kalangan prajurit, tetapi mereka dari kalangan para jawara, dan mereka dibayar. Tugasnya adalah melakukan teror-teror, baik itu teror yang dilakukan di Istana Barat maupun di Istana Timur. Pemirsa, di suatu ketika saat pemerintahan Gajah Manguri kurang lebih sudah mencapai 4 tahun, maka ada sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu Istana Timur kebakaran. Kebakaran hebat, karena di tengah malam luncuran anak panah yang datangnya dari jauh meluncur bertubi-tubi menuju ke Istana Timur, sehingga Istana Timur kebakaran hebat. Tetapi orang-orang yang melakukan teror segera lari masuk hutan, sehingga tidak diketahui siapa yang melakukan. Yang melakukan adalah tidak lain kelompok dari Senopati Jalak Pengging, yaitu orang-orang yang dibayar. Kemudian harapannya apa? Harapannya adalah agar Bre Wirabumi melakukan tuduhan kepada Istana Barat. Jelas Istana Barat yang melakukan. Ini adalah yang dituju. Ternyata apa yang diharapkan oleh Wikramawardhana melalui Jalak Pengging ternyata berhasil. Kali ini benar-benar Raden Wirabumi marah besar karena hampir separuh dari istananya terbakar. Oleh sebab itu, Bre Wirabumi atau Raden Ajinoto Rojo ini segera melakukan koordinasi dan melakukan mobilisasi, yaitu merekrut prajurit sebanyak-banyaknya, kemudian melatihnya secara intensif untuk melakukan pembalasan, menyerbu Istana Barat. Sudah lebih 10.000 orang yang berhasil direkrut oleh Raden Ajinoto Rojo ini, dan semuanya dalam keadaan siap untuk melakukan penyerbuan ke Istana Barat. Tiba-tiba
keponakannya, yaitu Rajasa Kusuma, yang nama ABCK-nya adalah Yang Wekas Ing Suko, meninggal. Rajasa Kusuma memang sakit-sakitan, dan Kumoro Rojo meninggal saat Raden Wirobumi akan melakukan penyerbuan ke Istana Barat. Mendengar keponakannya meninggal, maka dihentikan. Maka seluruh pasukan dihentikan, jangan sampai ada yang melakukan penyerbuan ke Istana Barat. Dan secara kesatria, Wirobumi dan istrinya, yaitu Negoro Wardani, menuju ke Istana Barat, yaitu untuk menghormati keponakannya yang meninggal. Setelah di Istana Barat ketemu dengan Prabu Putri Dyah Kusuma Wardani, dan diterima dengan baik, karena memang antara Kusuma Wardani dengan Bri Wirabumi tidak ada masalah. Bahkan Dyah Kusuma Wardani dengan keberadaan adiknya yang ada di Istana Barat sangat dikhawatirkan. Sampai-sampai Dyah Kusuma Wardani memerintahkan agar adiknya tidur di dalam bilik, yaitu bilik Dyah Kusuma Wardani, agar tidak ada yang berani mengusik. 10 hari Bri Wirabumi berada di Istana Barat. Setelah prosesi penghormatan keponakannya berakhir, setelah pembakaran mayat diberlangsungkan dan berakhir, maka Dyah Kusuma Wardani memanggil Perdana Menteri Mahamantri Mukia Gajah Manguri agar adiknya, yaitu Bri Wirabumi dan Nagoro Wardani, istrinya, diantarkan sampai ke Istana Timur, dan pastikan bahwa Bri Wirabumi sampai ke Istana Timur dalam keadaan selamat. Pemirsa dimanapun ada berada, akhirnya Bri Wirabumi pulang ke Istana Timur dikawal 100 prajurit. 100 prajurit yang langsung dipimpin oleh Perdana Menteri Gajah Manguri. Pemirsa dimanapun ada berada, setelah para prajurit yang mengantarkan Bri Wirabumi ke Istana Timur dan sudah dipastikan sampai di Istana Timur, maka 100 orang itu kemudian kembali menuju ke Istana Barat. Alangkah terkejutnya pasukan Mojopahit yang kembali ke barat, yang jumlahnya hanya 100 orang. Ternyata kepulangannya prajurit-prajurit Mojopahit ini dihadang oleh pasukan yang tidak dikenal, yang jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka adalah orang-orang bayaran yang sengaja
diperintahkan untuk melakukan teror. Karena orang-orang ini mengatasnamakan pasukan Belambangan. Karena jumlahnya pasukan Belambangan jauh lebih banyak, bahkan mungkin 10 kali lipat dari pasukan Majapahit yang pulang menuju ke Istana Barat. Oleh sebab itu diperintahkan oleh Rakrian Mantri Mukya Gajah Manguri. Gajah Manguri memerintahkan untuk lari, tidak melawan. Dan mereka dipersilahkan untuk menyebar. Dan mereka tidak melakukan perlawanan. Dan oleh gerombolan yang sebenarnya adalah dibayar oleh Senopati Jalak Penggik atas perintah dari Wikramawardhana melakukan pengejaran, sehingga orang-orang ini sampailah ke Istana Barat. Dan luar biasa, setelah di Istana Barat, maka langsung melakukan penyerbuan dan masuk di dalam istana, sehingga terjadi pertempuran hebat antara orang-orang bayaran itu dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan orang yang dicari adalah Dyah Kusumawardhani dan putrinya, yaitu Suhita. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam keadaan kacau balau itu, bahkan gerombolan ini sempat membakar istana. Untung saja Senopati Pangkaja kemudian sigap langsung mencari Dyah Kusumawardhani dan putrinya, yaitu Suhita, langsung dibawa pergi dan kemudian disembunyikan pada suatu tempat yang aman. Kemudian Senopati Pangkaja mencoba menghalau orang-orang yang melakukan pemberontakan atau pengerusakan di dalam istana. Dan setelah bantuan dari Patih Onggoboyo, yaitu Raden Gajah Noropati, datang dengan pasukan yang banyak, maka orang-orang ini lari masuk ke hutan. Kemudian Senopati Pangkaja akhirnya menuju ke tempat persembunyian, yaitu di mana Dyah Kusumawardhani dan putrinya Dewi Suhita kemudian dikembalikan ke istana. Dan oleh Senopati Pangkaja memohon izin kepada Prabu Putri Dyah Kusumawardhani untuk mengejar orang-orang itu dan melakukan penyelidikan. Kemudian Dyah Kusumawardhani mengizinkan. Maka Senopati Pangkaja ini kemudian masuk ke hutan karena ingin tahu siapakah sebenarnya orang-orang ini. Apakah benar ini merupakan pasukan Belambangan? Mengapa kalau pasukan Belambangan mereka lari tidak menuju ke timur, tapi menuju ke arah barat selatan? Oleh sebab itu, Senopati Pangkaja kemudian menyamar sebagai seorang pemburu. Dan setelah mengetahui tempat gerombolan orang-orang itu di hutan, maka Senopati Pangkaja yang melakukan penyamaran maka masuk ke sarang dari orang-orang yang ada di hutan itu.
Kemudian karena membawa beberapa ekor hasil dari buruannya, kemudian sengaja dia melewati tempat di mana gerombolan-gerombolan itu berada. Akhirnya Senopati Pangkaja dihadang oleh gerombolan itu, kemudian menyerahkan hasil buruannya. Kemudian ditanya, "Kamu siapa? Berani masuk di sarang penyamut?" "Aku tidak tahu. Aku seorang pemburu." "Kalau begitu serahkan hasil buruanmu itu." "Oh, silakan. Silakan Tuan. Kalau masih kurang, maka aku akan berburu lagi. Dan aku akan memberikan secara gratis, cuma-cuma untuk tuan-tuan." "Baik sekali kamu. Baiklah kalau begitu. Sekarang buruanmu itu letakkan di situ. Kemudian pergilah kamu untuk berburu lagi. Dan nanti kalau dapat buruan, berikan ke sini lagi. Datanglah ke sini." "Baiklah Tuan. Nanti dulu. Namamu siapa?" "Oh, aku Damar Wulan." "Damar Wulan?" "Iya. Aku berasal dari desa tidak jauh dari sini. Jadi kalau Tuan menginginkan buruan, nanti akan aku carikan. Karena di sana banyak kijang. Dan di sana juga banyak babi hutan. Dan aku memiliki kepandaian di dalam soal berburu. Baiklah kalau begitu. Silakan kamu pergi." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Damar Wulan benar-benar datang lagi dengan membawa buruannya. Dan ternyata orang-orang yang ada di hutan itu menerima dengan baik. Karena Damar Wulan juga tidak mencurigakan sebagai seorang prajurit. Nah, akhirnya Damar Wulan ini dipanggil oleh pimpinannya. "Kamu kesini?" "Ya Tuan." "Kamu bisa apa di sini?" "Oh, kalau saya ini berburu pinter. Berburu pinter Tuan, saya ini. Kalau merawat kuda, saya juga pinter. Menyabet rumput, itu sudah pekerjaan saya setiap hari. Kamu bisa masak enggak?" "Oh, kalau masak bisa. Tapi mohon maaf, masaknya orang laki-laki ya seperti itu. Kalau sekedar masak bisa, tetapi kalau masakan itu istimewa, enggak bisa." "Oh, pokoknya yang penting kamu bisa masak." "Bisa." "Baiklah, kalau begitu saya beri tugas masak, kemudian merawat kuda-kuda yang ada di sini, dan berburu." Baiklah, terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan." Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Senopati Pangkaja yang sekarang berubah namanya menjadi Damar Wulan diterima dengan baik. Dan di tempat itu Senopati Pangkaja mengamat-amati, kira-kira apakah ada prajurit Mojopahit. Karena apabila ada hal itu dikhawatirkan penyamarannya bocor, ternyata tidak ada. Mereka semuanya tidak mengenalnya kalau dirinya adalah Senopati Pangkaja. Sehingga pada hari yang kelima dipanggillah Damar Wulan. "Kamu ke sini. Kamu sudah pernah ke Kota Raja?" "Kalau ke Kota Raja sering Tuan. Aku suka ke pasar.
Kalau saya sudah bisa menghasilkan hasil buruan kemudian saya jual, maka saya suka ke pasar untuk membeli barang-barang. Berarti kamu tahu istana Barat. Istana Barat. Istana Barat itu apa maksudnya? Yaitu Istana Mojopahit yang ada di bagian barat, yang ada di Trowulan. Oh, kalau itu saya tahu, itu kan ada di dalam Kota Raja. Benar. Nah, sekarang aku ingin ngetes kamu. Coba sekarang ini kamu pegang ini. Ini apa, Tuan? Ini namanya deluang. Itu ada tulisannya. Coba sekarang kamu baca tulisannya. Apa tulisannya? Damarwulan. Kalau nanti dia mengaku bisa membaca, dikhawatirkan penyamarannya terbongkar. Oleh sebab itu Damarwulan langsung mengatakan, waduh, mohon maaf Tuan, kalau saya disuruh membaca tulisan-tulisan ini, lebih baik Tuhan menyuruh saya berburu, atau mencari kayu bakar, atau masak, atau yang lain. Aku lebih susah ini. Kalau ini disuruh membaca, apa saya tidak ngerti. Saya ini buta huruf. Saya ini orang desa, tidak bisa membaca dan menulis, Tuan. Oh, begitu. Kamu masih muda kok nggak bisa baca? Iya, Tuan. Muda kan orangnya. Tapi keluarga saya kan orang petani. Orang desa Kluthuk saya ini. Jadi saya tidak bisa membaca. Maaf ya, Tuan. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kamu tahu kan, Kota Raja? Tahu. Tahu, Tuan. Baiklah, kalau begitu, begini. Kamu saya beri tugas. Kemudian deluang itu dimasukkan ke dalam bumbu. Tapi yang dimasukkan ke dalam bumbu bukan deluang yang diberikan kepada Damarwulan yang pertama tadi. Ada deluang lain yang dimasukkan ke dalam bumbu, kemudian ditutup. Setelah ditutup, kemudian ditali, dimasukkan dalam sebuah kain, kantong. Setelah itu diberikan. Kamu saya berikan tugas, pergi ke Kota Raja. Kamu cari di sana, di istana, seseorang yang namanya Tanaka. Tanaka atau Tanoko. Kamu cari orang itu, kemudian berikan surat ini, dan pastikan kalau itu Tanoko. Setelah itu, berikan kabar bahwa akan saya tunggu jawabannya. Begitu saja. Sekarang aku ngetes kamu. Kamu pergi kemana? Saya mau ke Kota Raja. Ya benar. Kalau sudah ke Kota Raja, yang kamu cari siapa tadi namanya? Yang saya cari namanya Tanoko. Ya benar. Kalau sudah ketemu orangnya, aku menyerahkan ini. Benar. Kalau sudah kamu serahkan, kamu bilang apa? Aku bilang, saya tunggu jawabannya. Benar sekali. Baiklah. Kamu akan saya berikan tugas untuk ke sana. Nanti dulu, Tuan. Aku kan belum kenal yang namanya Tanoko. Jadi, kalau saya diberikan waktu berapa hari? Oh,
kamu saya berikan waktu 1 minggu. Tetapi kalau sudah ketemu, langsung kembali. Tetapi kalau sampai 7 hari, kamu masih belum ketemu dengan Tanoko, kamu harus kembali. Baiklah Tuan, terima kasih kalau diberikan waktu 1 minggu. Saya akan berusaha keras untuk menemukan yang namanya Tanoko. Baiklah, aku percaya kepada kamu, pasti kamu bisa. Terima kasih Tuan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Senopati Pangkaja yang menyamar sebagai seorang yang bodoh, sebagai orang desa Kelutuk dengan nama Damar Wulan, maka pergilah menuju ke ibu kota yang tentunya sudah rumahnya, istana adalah tempatnya. Maka dia kembali ke istana. Dia juga sudah kenal yang namanya Tanaka atau Tanoko. Dia adalah anak buah dari Empu Tanding. Dia adalah masih saudara, sepupu dengan Senopati Jalak Pengging. Oleh sebab itu dia tidak sulit untuk menemukan Tanoko. Tetapi karena waktunya masih panjang, maka surat itu dibuka oleh Damar Wulan. Kemudian disalin apa isinya. Ternyata isinya adalah menagih janji, minta bayaran, minta upah setelah memporak-porandakan istana. Damar Wulan atau Senopati Pangkaja sangat terkejut. Ternyata ini merupakan sebuah permainan dari orang-orang Majapahit sendiri. Akhirnya setelah disalin surat ini, kemudian dikembalikan lagi dan kemudian dibawa. Sedangkan salinan kertasnya kemudian disimpan di suatu tempat yang aman. Dan tidak sulit untuk menemukan Tanoko karena dia sudah kenal. Maka pada suatu ketika dia bertemu dengan Tanoko. Wahai kakang, ayo ikut aku. Ikut kemana? Ada sesuatu yang sangat penting. Baiklah, akhirnya Tanoko mengikuti Senopati Pangkaja untuk keluar istana. Kakang, hari ini secara kebetulan saya menemukan orang gila di pasar. Kebetulan saya ke pasar, kemudian ada orang gila. Orang gila itu, setiap orang di pasar itu kemudian dipanggil Tanoko. Kamu Tanoko? Kamu Tanoko? Kebetulan pada waktu itu aku lewat. Kemudian aku mengaku, aku Tanoko. Kamu Tanoko? Benar, aku Tanoko. Kamu kok tahu nama saya? Kalau begitu, aku berikan ini. Kemudian aku tunggu jawabannya. Begitu kakak. Nah, ini bendanya. Aku sendiri juga tidak mengerti apa isinya. Baiklah kalau begitu. Kemudian orang tadi mengatakan aku tunggu jawabannya. Itu maksudnya apa kakak? Saya tidak tahu. Oh ya, begini saja. Ayo kembali ke istana. Benda ini saya bawa. Mungkin isinya surat atau apa, kita tidak tahu. Baiklah kakak. Pemirsa dimanapun Anda berada, penyamaran
Senopati Pangkaja yang mengarang cerita akhirnya dipercaya oleh Tanaka. Dan setelah itu, setelah sampai di istana, Tanaka berkata, "Dimas, kamu jangan kemana-mana. Pokoknya kamu jangan keluar dari istana ini 1-2 hari ini, supaya aku tidak sulit untuk mencari kamu." Yaitu kaitannya adalah dengan orang gila itu. Iya benar Kakang, masalahnya gini. Orang tadi mengatakan orang gila itu. Aku menunggu jawabannya. Aku menunggu jawabannya, dan ketika itu aku hanya tahu Tanaka, tidak tahu siapapun. Itu artinya kalau menurut saya, mungkin yang dimaksudkan orang gila itu, saya harus mengantarkan surat itu kepada dia di tempat itu. Itu benar. Oleh sebab itu, aku melarang kamu untuk pergi kemana-mana 1-2 hari ini. Baiklah Kakang. Pemirsa dimanapun ada berada, ternyata tidak sampai 1 hari dipanggil oleh Tanaka. "Dimas, berikan benda ini kepada orang yang menunggu kamu." "Bagaimana Kakak?" "Ya pokoknya benda ini kamu berikan saja. Kan dia minta, yang memberikan kan harus Tanaka. Sedangkan orang itu kan menganggap kamu Tanaka. Kamu berikan saja, sudah cukup." "Oh begitu, terima kasih Kakang." Pemirsa dimanapun ada berada, setelah benda ini diberikan Tanaka kepada Senopati Pangkaja atau Damarwulan itu, akhirnya di suatu tempat yang sangat tersembunyi, maka dibuka terlebih dahulu. Apa isinya? Isinya ternyata jawaban dari surat yang diberikan orang-orang yang ada di hutan itu. Sungguh sangat mengejutkan, bahwa isinya adalah akan dikirim biaya-biaya di dalam melakukan pekerjaan yang sudah berhasil dengan baik, yaitu memporak-porandakan Istana Barat. Dan barang-barang itu dikirim ke sebuah hutan. Namanya adalah Hutan Wonosari. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah surat ini disalin, kemudian disimpan di tempat di mana surat yang pertama dibuat. Setelah itu dikembalikan lagi sesuai dengan aslinya. Dan kemudian surat ini kemudian dibawa masuk ke hutan. Setelah itu orang-orang yang ada di hutan begitu sangat gembira. Ternyata menurut mereka anak Deso ini pintar juga. Belum sampai 1 minggu dia sudah kembali. "Kamu sudah ketemu langsung dengan Tanoko?" "Benar. Benar. Saya bertemu dengan Tuan Tanoko." "Apa katanya dia?" "Saya tidak terlalu banyak bicara, Tuan. Setelah saya tanya bahwa Tuan adalah Tanoko." "Benar." Langsung saya berikan surat itu. Kemudian saya mengatakan, "Saya tunggu jawabannya, Tuan." Kemudian dia memberikan waktu
besok kamu datang ke sini ya. Akhirnya saya pergi dulu, dan besoknya saya datang lagi, dan ternyata sudah diberikan ini. Baik, tugasmu sangat bagus. Setelah membaca surat itu, kemudian memberikan isyarat kepada anak buahnya, ayo kita pergi, ringkasi barang-barangmu. Semuanya dalam keadaan berkemas. Dan setelah mereka mau pergi, dan pimpinannya ini sudah di atas kuda, maka saya dipanggil, yaitu Damar Wulan dipanggil. Damar Wulan, kesini kamu. Kamu mau ikut atau kamu mau pulang? Ikut kemana Tuhan? Ya pokoknya kalau kamu ikut, ayo kita bersama. Tetapi kalau kamu mau pulang, ini hadiahmu. Maka pimpinan gerombolan itu melempar sekantong uang di hadapan Damar Wulan. Baiklah Tuhan, saya terima kasih. Saya tidak bisa ikut karena kasihan Simbok di rumah. Ya tidak apa-apa. Ayo semuanya pergi. Maka gerombolan itu kemudian pergi menuju ke barat. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang Damar Wulan atau Senopati Pangkaja ini berpikir, ternyata ada orang-orang dalam di kerajaan Mojopahit ini yang benar-benar ingin mengadu domba antara barat dan timur, antara istana barat dan istana timur. Dan orang-orang yang di istana barat yang mencoba melakukan adu domba ini bukan orang-orang biasa, termasuk orang-orang yang menjadi pimpinan-pimpinan teras yang ada di kerajaan Mojopahit. Tetapi semuanya ini disimpan rapat oleh Senopati Pangkaja. Mereka diketahui siapa-siapa orang di balik ini semuanya. Tetapi bagi Pangkaja itu semuanya disimpan. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti terus cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Walida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.